Saudara Saryono mendapatkan surat panggilan di Polres Kerom untuk memberikan keterangan pada tingkat penyidikan. Saudara Saryono tidak pernah hadir memberikan keterangan pada tahap tingkat penyelidikan. Jadi informasi dari Polres Kerom bahwa perkara ini, kasus ini sudah pernah dilakukan gelar dan sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah. Sehingga saudara Saryono awal dipanggil pertama memberikan keterangan sudah masuk kepada tahap penyidikan. Pada tahap penyelidikan saudara Saryono tidak pernah dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi atas laporan dari si pelapor atau dari panitia pemilihan kepala kampung. Ini juga salah satu keanehan proses hukum yang menurut kami tidak prosedural. Baik, selamat malam. Hari ini tanggal 2 Juni 2023 kami tim penasihat hukum dari saudara Saryono telah hadir melakukan pendampingan hukum di Polres Kerom dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan terhadap saudara Saryono yang telah dilaporkan oleh panitia pemilihan kepala kampung di Kampung Ivyavia yang telah dibentuk di tahun 2021 dan yang menjadi objek laporan panitia pemilihan kepala kampung di sini adalah kartu keluarga yang tidak sesuai isi dengan akte kelahiran dan ijazah. Di dalam kartu keluarga tersebut tercantum di situ belum sekolah atau tidak sekolah yang diterbitkan oleh Dukcapil Kabupaten Kerom. Dan pasal yang diterapkan di dalam laporan tersebut di Polres Kerom adalah terkait masalah pemalsuan surat, yang lebih spesifiknya masuk pada ayat 2 terkait masalah penggunaan kartu keluarga. Jadi menggunakan surat palsu. Yang menjadi pertanyaan kami di sini sebagai tim penasihat hukum dari saudara Saryono, apakah surat yang dimaksud adalah surat palsu sudah melakukan pengujian untuk dapat ditemukan bahwa surat tersebut adalah palsu atau asli? Sehingga kami meminta kepada penyidik agar segera memanggil Dukcapil yang telah menerbitkan surat tersebut, kartu keluarga tersebut, untuk dapat memberikan keterangan di hadapan penyidik untuk dapat memastikan bahwa apakah surat kartu keluarga yang diterbitkan oleh Dukcapil merupakan produk Dukcapil Kabupaten Kerom sendiri atau kartu keluarga yang pernah digandakan, kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dukcapil kemudian yang digandakan oleh saudara Saryono untuk memalsukan surat seakan-akan kartu keluarga tersebut menyerupai surat yang aslinya. Nah, sesuai bukti yang kami temukan di sini bahwa saudara Saryono pada saat melakukan pendaftaran di pencalonan kepala kampung di Kampung Ivyavia tidak pernah menggandakan surat kartu keluarga tersebut. Sehingga di sini seharusnya pada saat pencalonan, pada saat itu masih berstatus sebagai bakal calon kepala kampung, di sini ada tugas-tugas panitia pemilihan kepala kampung yang melekat. Jadi salah satu tugas panitia pemilihan kepala kampung adalah melakukan verifikasi berkas atau penelitian berkas yang diterima dari bakal calon sebelum ditetapkan menjadi calon kepala kampung. Sehingga di sini kami dapat katakan juga bahwa yang seharusnya yang masuk dalam kategori menggunakan berkas itu juga adalah panitia pemilihan kepala kampung. Karena semua proses tahapan-tahapan pemilihan kepala kampung, panitia itu sendiri telah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan verifikasi atau penelitian berkas sebelum menetapkan salah satu calon menjadi calon kepala kampung.
Namun di sini malah panitia yang telah menggunakan berkas untuk melaksanakan kontestasi pemilihan kepala kampung kemudian mereka menjadikan objek laporan di Polres Kerom bahwa Saryono adalah orang yang telah sengaja menggunakan berkas palsu tersebut. Pasal yang diterapkan terkait masalah pasal 263 ayat 2 ini seharusnya dibuktikan dulu ayat satunya. Pasal 263 ayat 1 harus dibuktikan dulu. Ayat satunya lebih spesifiknya di sini adalah siapa yang membuat, siapa yang memalsukan. Tidak bisa masuk langsung ke ayat 2-nya, terbukti di ayat 2-nya orang yang menggunakan, sementara ayat satunya yang membuat surat tersebut belum dilakukan pengujian. Apakah kartu keluarga ini benar-benar asli atau palsu? Itu harus diuji di ayat satunya. Kalau memang terbukti surat tersebut, kartu keluarga tersebut adalah palsu, dari hasil penyelidikan dan penyidikan di Polres Kerom baru bisa diterapkan ayat 2-nya terkait masalah penggunaan surat atau kartu keluarga yang dimaksud. Jadi kami sudah sampaikan kepada penyidik agar segera memanggil Dukcapil untuk mempertanggungjawabkan, karena mereka dari Dukcapil itu yang telah menerbitkan kartu keluarga tersebut kepada saudara Saryono yang digunakan untuk pemberkasan dalam pemilihan calon kepala kampung. Tidak bisa, ini sangat tidak terpenuhi unsur ketika hanya ayat 2-nya saja yang diterapkan dalam status penggunaan surat palsu, karena ini belum pernah dilakukan pengujian, belum pernah dilakukan penyelidikan ataupun sampai ke penyidikan terkait masalah pasal 263-nya ayat 1 terkait masalah membuat surat palsu tersebut. Jadi kesimpulannya dalam pendampingan kami sebagai tim penasihat hukum dari saudara Saryono, kesimpulannya hari ini saudara Saryono telah hadir di hadapan penyidik memberikan keterangan yang pemeriksaan tersebut adalah statusnya sebagai tingkat penyidikan. Nah, perlu saya tambahkan lagi, di dalam tingkat penyidikan ini saudara Saryono tidak pernah dihadapkan, tidak pernah diundang ataupun dipanggil untuk menggunakan haknya melakukan klarifikasi dalam proses tahap penyelidikan. Saudara Saryono mendapatkan surat panggilan di Polres Kerom untuk memberikan keterangan pada tingkat penyidikan. Saudara Saryono tidak pernah hadir memberikan keterangan pada tahap tingkat penyelidikan. Jadi informasi dari Polres Kerom bahwa perkara ini, kasus ini sudah pernah dilakukan gelar dan sudah ditemukan 2 alat bukti yang sah. Sehingga saudara Saryono awal dipanggil pertama memberikan keterangan sudah masuk kepada tahap penyidikan. Pada tahap penyelidikan saudara Saryono tidak pernah dipanggil atau diundang untuk memberikan klarifikasi atas laporan dari si pelapor atau dari panitia pemilihan kepala kampung. Ini juga salah satu keanehan proses hukum yang menurut kami tidak prosedural. Untuk upaya lanjutan, tentunya kami akan melihat perkembangan dari proses pemeriksaan ini. Apakah ini tetap akan dipaksakan berlanjut kepada tahap penuntutan atau persidangan di pengadilan, atau bagaimana? Ini hari ini kami sudah pertanyakan untuk penetapan berita acara penetapan tersangkanya, tapi dari Polres Kerom menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan hari ini kepada saudara Saryono masih akan dilakukan gelar perkara ulang lagi. Saat nanti setelah gelar perkara baru dapat diputuskan apakah ini akan dikeluarkan berita acara tersangkanya atau belum. Jadi seperti itu, kami masih menunggu berita acara
penetapan tersangka dulu, baru kami bisa mengambil keputusan untuk langkah proses upaya hukum selanjutnya. Demikian.